Lalu di sini saya akan menjelaskan menu berita pada dashboard Cipo, kemudian untuk melihat biaya layanan oleh Cipo. Baik, setelah kalian masuk di akun Cipo milik kalian, bisa menemukan menu berita. Di sebelah sini, kemudian ada biaya layanan. Apa sih biaya layanan itu? Baik, kali ini akan saya jelaskan biaya layanan. Biaya layanan ialah biaya jasa impor barang dari Cina ke Indonesia melalui Cipo yang akan dihitung sebagai berikut. Komponennya yaitu yang pertama ada biaya jasa impor untuk pesanan, yaitu harga produk. Yang pertama itu harga produk, kemudian biaya pengiriman domestik Cina ke gudang Cipo. Yang ketiga ada biaya pembelian. Keempat, biaya pengiriman internasional dari Cina ke Indonesia. Untuk detailnya yaitu harga produk adalah harga yang tercantum di web atau di situs yang disepakati oleh pelanggan dan penjual. Kemudian ada biaya pengiriman domestik. Pengiriman domestik Cina yaitu merupakan biaya dari seller ke gudang Cipo di Cina. Biaya pengiriman ini didasarkan pada penjual di situs web atau yang disetujui oleh pelanggan dengan penjual. Kemudian yang ketiga adalah biaya pembelian. Biaya pembelian ini adalah harga produk dikali persentase dari biaya pembelian. Contoh misalnya biaya pembeliannya di bawah 2 juta atau harga produknya di bawah 2 juta, maka biaya pembeliannya adalah 10%. Namun jika di atas 2 juta hingga 30 juta, biaya pembeliannya menjadi 8%. Dan akan semakin murah lagi jika pembeliannya di atas 30 juta, maka biaya pembelian hanya sebesar 5%. Kemudian untuk servis layanan atau biaya layanan di bawah 10.000 akan tetap dihitung menjadi 10.000. Kemudian biaya pengiriman internasional dari Cina ke Indonesia, yaitu berat pesanan atau berat produk nanti yang akan diukur oleh gudang Cina dikali tarif atau harga satuan tertimbangnya. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Yang pertama contoh daftar harga produknya 58,4 atau sekitar 137.000 yang komponen yang pertama. Yang kedua biaya pengiriman di Cina dari seller Cina ke gudang Cipo yang di Cina, yaitu sebesar Rp7.000 itu komponen yang kedua. Kemudian untuk biaya pembelian itu sebesar 10% atau sebesar 13.700. Lalu karena tidak menggunakan packing kayu, maka untuk inspeksi produk gratis. Lalu ada pengiriman dari Cina ke Indonesia yaitu sebesar 60.000 atau 1 kilo untuk kategori produk garment. Lalu akan ada total biayanya. Nah, ini tarif pengiriman untuk tipe barang dan metode pengirimannya, ada via udara dan via laut. Tipe barang ini tergantung dari klasifikasi barangnya yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nih, contoh klasifikasi barang yang tadi disebutkan, dan juga untuk melihat klasifikasi barang ini bisa dicek melalui situs edicipo.com di biaya jasa ataupun menanyakan pada sales konsultannya. Kemudian untuk pengiriman
menghitung berat atau volume sebuah kemasan yang kemudian akan dibandingkan mana yang lebih berat untuk dikalikan dengan tarif pengiriman. Contohnya misalnya beratnya 1 kilo, lalu jika menggunakan volume atau dimensi produknya, kemasannya ternyata menjadi 2 kilo, maka yang akan diambil adalah 2 kilo, lalu dikalikan dengan klasifikasi produknya. Untuk waktu pengiriman dari Cina ke Indonesia selama new normal ini via udara kurang lebih sekitar 12-15 hari kerja, lalu untuk via laut sekitar 20-30 hari kerja. Durasi pengiriman ini dihitung dari gudang Cina kirim paketnya ke Indonesia. Untuk inspeksi produk di gudang Cina, Cipo tidak akan merubah bentuk ataupun merepackage ukuran paketnya yang akan dikirim ke Indonesia. Jika ada perubahan bentuk dan berat, itu adalah penambahan packing kayu yang misalnya kalian ingin tambahkan untuk menjaga produk agar lebih aman. Kemudian untuk menggunakan CBM, minimal berat yang bisa digunakan adalah 0,5 CBM baru bisa menggunakan tarif produk untuk pengkalian CBM. Dan untuk pembulatan misalnya berat produknya 2,1 kg, maka akan dibulatkan menjadi 3. Oleh karena itu, teman-teman bisa memaksimalkan kuantitas produknya agar berat yang akan dikirim lebih maksimal. Jadi tidak kosong atau tidak mengurangi kapasitasnya untuk pengiriman. Untuk biaya packing kayu, contohnya ini adalah beratnya 1 kg pertama itu adalah 20 yuan. Untuk kilogram selanjutnya 1 yuan. Misal 5 kg untuk beratnya, maka yang pertama itu adalah 20 kg dan 4 kg berikutnya dihitung hanya per 1 yuan. Jadi atau 4 yuan. Jadi untuk total kira-kira misalnya 5 kg hanya sekitar 24 yuan. Lalu di sini juga ada batas toleransi pengukuran 3-5 cm yang ini umum digunakan dalam pengiriman logistik manapun. Jadi misalnya dihitung ketika sampai di Indonesia misalnya 15 kilo, tapi ternyata dihitung dalam sistem ini adalah sekitar 17 cm, maka jika dalam batas toleransi pengukuran maka itu termasuk wajar. Untuk barang yang sudah tiba di gudang, maka harus segera dilakukan proses pelunasan dan dilakukan permintaan pengiriman. Maksimal penyimpanan adalah 14 hari. Jika lebih dari 14 hari, maka akan dikenakan biaya Rp2.000 per kilogram per hari. Dan jika lebih dari 30 hari, maka barang bisa dinyatakan hangus. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi lebih lanjut ke nomor hotline Cipo atau menghubungi sales konsultan kalian. Terima kasih, salam sukses. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan submenu pribadi, yaitu submenu profile. Yang pertama yaitu di sini ada nomor telepon, kemudian alamat email, kemudian di sini ada alamat namun saya tidak memperbarui. Lalu ada catatan, yaitu Anda harus mengubah sandi sekali dalam 3 bulan. Password harus berisi angka dan huruf kapital untuk mengamankan informasi penting pribadi Anda seperti nomor telepon, email,
yang digunakan untuk menerima pemberitahuan dari Cipo. Lalu yaitu untuk menghubungkan ke media sosial, yaitu dengan menggunakan Facebook dan alamat email Google. Lalu di sini kita bisa mengisi nama lengkap kita, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, lalu tanggal lahir kita, kemudian bulan lahir, lalu tahun. Di sini ada jenis kelamin, kemudian tempat tinggal, lalu ada kabupaten, kemudian nomor alamat. Lalu memperbarui profil. Oke. Dan alamat profil sudah diperbarui. Terima kasih. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang menu yang ada di aplikasi Cipo Indonesia. Bisa melalui aplikasi atau web ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menu pengelolaan transaksi penjelasan sub menu top up. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menu pribadi dan penjelasan sub menu level. Yang pertama, kita langsung klik ke menu, lalu bisa diklik langsung. Untuk pengelolaan transaksinya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang top up. Di top up ini yang pertama ada bank transfer, top up at the office, kredit, dan internet banking. Yang pertama bank transfer itu bisa langsung transfer ke bank kami, ada BCA dan BNI. Tinggal diklik pilih salah satu aja lalu transfer. Yang kedua top up di kantor. Jadi kalau Bapak dan Ibu nggak ada waktu untuk transfer, bisa langsung ke kantor kami. Untuk alamat lengkapnya tertera di situ ya. Lalu di sini ada kredit atau visa bisa dipilih. Yang keempat ada internet banking, juga bisa langsung aja dipilih. Lalu yang kedua kita lihat di menu transaksi. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melakukan transfer, nanti akan muncul tuh saldo yang ada di idcipo.com dan histori transaksi yang sudah berlangsung akan tertera di sini. Di paling bawah ada tulisan informasi transaksi, di situ akan ada detail uang masuk dan uang keluar yang ada di akun Cipo Bapak atau Ibu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menu pribadi. Diklik ada profil, produk disimpan, dan level. Untuk profil ini tertera di sini untuk akun Bapak dan Ibu yang sedang digunakan di idcipo.com. Jadi ada nomor telepon, email aktif, seperti itu. Dan ini hubungkan ke media sosial, bisa Facebook atau Google. Di sini ada alamat, hari ulang tahunnya, kayak gitu, lebih ke data pribadi. Lalu lanjut ke produk disimpan. Untuk produk yang disimpan ini biasanya ada di keranjang. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah memilih produk yang ada di keranjang, ini kan nggak ada nih, kosong, itu akan masuknya di produk yang disimpan ini. Lalu yang ketiga ada level. Level ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan jika belanjanya banyak atau sering belanja di idcipo.com. Jadi di kami ada kategori VIP 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nanti ada gratis diskon pada biaya layanannya atau diskon pada biaya pengiriman Cina Indonesia jika levelnya mencukupi. Sampai di sini penjelasan saya tentang pengelolaan transaksi dan sub menu pribadi. Jadi untuk hal-hal yang ingin lebih detail ditanyakan, bisa langsung tanya aja ke sales personalnya masing-masing ya. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Untuk tema yang kita bahas kali ini adalah menu pengelolaan transaksi.
seperti yang kita lihat di sini ada menu top up dan transaksi. Menu top up ini adalah untuk kita mengisi saldo. Di sini ada 4 metode pengisian saldonya. Ada bank transfer, top up di kantor melalui credit card, atau internet banking, atau bisa disebut juga virtual account. Dan di sini di menu transaksi ini fungsinya untuk melihat histori transaksi kita. Kita bisa cek apakah saldo yang kita sudah isi sudah masuk atau belum. Di sini kita bisa lihat statusnya. Seperti contohnya ini sukses, berarti sudah masuk. Kita juga bisa cek berapa sih nominal yang telah kita gunakan dan berapa sisa saldonya. Pada menu ini kita dapat melihat secara detail transaksi kita. Nah, contohnya ini adalah saldo setelah transaksi. Artinya apa? Ini sisa saldo kita yang telah kita gunakan. Yaitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo Kak, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara pencarian produk via website di idcipo.com dan bagaimana cara menyimpan produk. Nah, pertama setelah Kakak login di idcipo.com, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk pencarian produk, pertama kita klik manajemen impor, kemudian klik pencarian produk. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada beberapa marketplace, ada Taobao, 1688, dan Tmall. Misalkan kakak ingin cari produk di 1688. Kemudian kita ketik aja produknya, misalkan contoh di sini saya ingin mencari pakaian anak. Nah, di sini akan muncul pakaian-pakaian anak yang dijual di 1688.com. Nah, contohnya saja saya klik yang ini. Nah, ini kita klik translate. Nah, di sini adalah baju anak dengan lengan pendek dan celana pendeknya. Nah, ini harganya itu mulai dari Rp13.804. Dan ini pilihan warnanya. Dan ada beragam warna ya Kak ya. Nah, ke bawahnya kita lihat di sini adalah ukurannya. Dari ukuran 73 cm sampai 130 cm. Harganya tentunya berbeda-beda. Setiap ukuran harganya berbeda-beda ya Kak ya. Nah, untuk kita memasukkan produk, contoh saya ingin order baju anak warna pink yang 73 cm satu, kemudian yang ini 80 cm satu, kemudian yang ini 90 cm satu. Nah, di sini saya order 3 pieces baju. Nah, ini harganya itu sekitar 48.900-an. Nah, kita klik masukkan ke keranjang dan produknya sudah sukses. Kita klik OK, kemudian kita klik yang ada gambar troli ya Kak. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini produknya sudah sukses dimasukkan ke keranjang. Tadi saya order 3 pieces baju dengan 3 link. Ini kuantitasnya, jumlah ordernya, ini harga satuan produknya. Jadi kalau seandainya 73 cm harganya segini, 80 cm harganya ini, dan 90 cm harganya ini. Nah, di sini adalah layanan dari Cipo, ada angkutan udara dan packing kayu. Dan ini daftar harganya. Nah, daftar harganya, jadi kalau seandainya
kita order 3 pieces baju, maka harganya Rp48.909. Nah, ini juga ada biaya pembelian. Apa sih biaya pembelian ini? Jadi biaya pembelian ini adalah, nah ini kita masuk ke sini. Biaya pembelian itu adalah, nih Kak, jasa pembelian itu mulai dari proses dokumen, perizinan, hingga praktiknya. Nah, ini tanggung jawab nih dari Cinanya. Nah, apa aja sih fitur-fiturnya? Nah, ini ada pilihan metode pengiriman. Nah, pilihan metode pengiriman itu ada di sini, di Cipo. Ya. Nah, apa sih untuk pilihan metode pengiriman? Nah, di sini kita bisa lihat. Keunggulan jasa transportasi udara itu adalah lebih cepat sampai, sedangkan kalau untuk via laut itu lebih murah. Nah, ini untuk via laut, melalui via laut ini lebih murah. Seperti itu. Nah, ini kalau seandainya kakak ingin lebih cepat, kakak klik angkutan udara. Tapi kalau seandainya kakak ingin yang murah aja deh via laut, kakak tidak usah di checklist ya kak ya. Kemudian untuk packing kayu ini, kalau seandainya kakak ingin produk kakak lebih safety, kakak bisa pilih layanan packing kayu. Tapi untuk packing kayu ini lebih terkhusus untuk barang-barang yang mudah rentan, yang mudah pecah seperti keramik, gelas, atau piring ya kak ya. Nah, ini disarankan untuk menggunakan packing kayu. Tapi kalau baju ini kemungkinan jarang sih kak memakai packing kayu, jadi tidak usah kita checklist. Nah, jadi ini kalau seandainya kakak order 3 pieces baju, maka harganya itu Rp58.900. Ini baru harga produk dan biaya pembeliannya, belum termasuk biaya pengirimannya. Nah, kalau untuk biaya pengiriman dari Cina ke Indonesia, ini setelah kakak lakukan order. Kalau seandainya kakak lakukan order, maka akan muncul di sini biaya pengiriman dari Cina ke Indonesia. Nah, ini akan muncul jika produknya atau barang kakak sudah sampai di gudang Cina. Nah, untuk estimasi biayanya dari Cina ke Indonesia, itu biasanya nanti akan ada sales konsultan Cipo yang menghubungi kakak dan akan membantu menghitungkan berapa sih biaya pengiriman dari Cina ke Indonesia. Itu nanti akan langsung diberitahu atau dijapri ya kayak itu kalau seandainya berat 1 kilo itu berapa sih harga pengirimannya, berapa sih ongkirnya, itu nanti bisa kakak langsung tanyakan ke sales konsultannya. Seperti itu. Nah, ini contohnya seandainya kakak sudah dibuatkan estimasi dan kakak ingin order. Nah, di sini ada catatan order. Misalkan kakak ingin catatan ordernya misalkan packing yang rapi, atau tolong request warna, misalkan ingin warna merah 8 atau putih 7 atau yang lain. Misalkan untuk order pesanan kakak. Nah, ini di sini kita catatnya. Nah, kemudian baru kakak klik order. Nah, nanti setelah kakak klik order, nah ini kakak isikan alamatnya yang lengkap, nomor handphone dan alamat email, kemudian kakak klik menyerahkan. Nah, nanti di sini akan muncul untuk top up, diarahkan untuk top up. Jadi kalau seandainya kakak sudah fix untuk order, maka kakak lakukan top up. Nah, ini nanti kakak klik saja top up-nya, maka akan muncul seperti ini. Jadi untuk top up kakak bisa melalui transfer bank atau top up di kantor. Nah, untuk transfer bank kakak klik saja di sini, pilih banknya, mau pilih bank apa. Ada Bank BCA dan Bank BNI, kemudian pilih banknya, menambahkan rekening bank baru, kemudian kakak masukkan nama akun kakak, masukkan nominal jumlah yang ingin di top up, kemudian kita masukkan kode transaksi. Ini biasanya masukkan kode referensi atau kode ref. Nah, kemudian kita klik upload gambar, nanti dari upload gambar kita pilih bukti transfer atau bukti bayarnya, baru klik menyerahkan. Setelah top up-nya sukses, maka nominalnya akan berubah di sini nih Kak. Jadi nanti saldo akun Cipo kakak akan terupdate. Misalkan di sini kakak top up 100.000, maka nanti akan muncul di sini 100.000. Nah, setelah saldo kakak update 100.000, maka kakak tinggal klik order. Jadi kalau seandainya sudah update, ini maka di sini akan tulisan order. Jadi kakak klik order, maka pesanan kakak akan segera diproses seperti itu. Nah, untuk pengiriman via laut itu 20-30 hari kerja ya Kak, sedangkan untuk via udara itu 12-15 hari kerja. Nah,
Kemudian di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menyimpan produk, foto-foto produknya. Nah, misalkan di sini kita pilih dulu yang tadi gambar troli. Nah, di sini misalkan kakak sudah banyak nih masukkan produk di keranjang, itu kan kakak ingin menyimpannya. Jadi kalau seandainya disimpan produknya, kakak tidak terlalu susah untuk mencarinya gitu. Nah, ini kakak tinggal pilih aja nih yang tindakan, kakak klik menyimpan. Misalkan kakak ingin menyimpan produk baju, kemudian kakak ingin menyimpan ini vakum, kemudian misalkan kakak ingin menyimpan yang ini rak mainan gitu. Nah, ini produknya sudah kita simpan, jadi kita tidak usah susah payah mencari atau men-scroll ke bawah. Nah, ini di mana kak? Nah, kakak tinggal klik saja yang menu pribadi, lalu kemudian klik produk disimpan. Nah, nanti akan muncul produk-produk yang sudah kita simpan. Tadi kita simpan baju, vakum, dan rak mainan. Nah, ini nanti di sini kelihatan nih Kak foto produknya, nama produknya, daftar harganya, nama tokonya. Seperti itu. Jadi, untuk order dan pencarian produk, Kakak pilih di manajemen impor. Di manajemen impor ini, kemudian pencarian produk. Tapi untuk Kakak ingin menyimpan, Kakak pilih troli, kemudian klik menyimpan. Dan kakak lihat di menu pribadi dan di produk disimpan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nih kakak masih ada pertanyaan atau masih ada kesulitan dalam pencarian produk, kakak tidak usah khawatir. Atau kakak masih bingung nih, aduh ini kalau seandainya saya order ini berapa ya biaya pengirimannya? Itu kakak tidak usah khawatir, pasti tim konsultan Cipo akan langsung menghubungi kakak dan membantu kakak untuk mengatasi kendala yang kakak alami. Seperti itu. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat dan segera kakak order ya. Ditunggu orderannya. Terima kasih. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana atau fungsi dari daftar pesanan yang ini dan juga daftar keluhan di dashboard website Cipo Indonesia. Baik, yang pertama adalah menu daftar pesanan. Pada menu ini kita dapat tracking pesanan kita, dimulai dari kita deposit sampai barang itu kita terima. Di sini kita bisa tracking barangnya dari mulai pembelian, dibeli, pengiriman penjual, dan gudang Cina sampai barang kita terkirim ya. Oke, di sini kita bisa lihat pesan-pesanan kita nih, ada ID barangnya, barang-barang yang kita pesan. Di sini juga ada rincian-rinciannya, rincian biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan. Di sini sangat transparan. Dimulai dari total harganya, biaya pengiriman di Cina, biaya pembelian, sampai biaya pengiriman Cina ke Indonesia. Di sini sudah tertera semua di sini. Oke. Selanjutnya itu ada menu daftar keluhan atau daftar komplain. Pada menu ini kita dapat melihat orderan yang telah kita komplain. Kita dapat melihat update-update orderan atau progresnya ya, progres dari barang-barang yang telah kita komplain. Sampai kita bisa melihat apakah komplain yang kita ajukan itu diterima atau tidak. Di sini sebenarnya kita bisa lihat untuk yang dikomplain. Nah, ketika kita sudah membuat form komplain, barang-barang yang kita komplain, misalnya barangnya kurang atau barang tidak sesuai, itu bisa kita komplain dan kita bisa lihat progresnya di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi di Impor Muda. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih di bagian manajemen impor, yaitu daftar paket dan daftar keluhan, kemudian di VIP. Let's go. Nah, ini adalah menu manajemen impor.
Yang pertama, kita akan mengetahui daftar paket. Nah, daftar paket ini sesuai dengan yang kakak pesan, karena di situ untuk satu ID bisa berapa paket, kadang satu, kadang dua, atau lebih. Nah, di sini kami contohkan satu paket, karena satu ID-nya hanya satu paket. Di sini keterangan kode paket, kemudian berat, kode pemesanan, alamat penerima. Nah, di sini juga tertera status, mulai dari gudang Cina, kemudian pengiriman Cina ke Indonesia, kemudian di sini juga ada waktu-waktunya di gudang Indonesia sampai terkirim. Statusnya sudah terbayar. Nah, di sini juga sudah lebih detail pada saat proses pengiriman atau sudah proses pembelian. Jadi kakak bisa melihat di sini berapa sih jumlah paketnya. Nah, di sini hanya satu. Daftar keluhan. Nah, di sini jika barang tidak sesuai atau robek atau misalnya masih kurang ketika sudah sampai di tempat kakak, langsung saja buat keluhan. Karena di sini belum membuat keluhan, langsung di rincian pesanan kakak. Nah, di sini juga sudah jelas berapa sih quantity yang sudah sampai di tempat kakak. Jika memang quantity tersebut kurang, maka langsung saja beri tindakan keluhan. Nah, setelah klik keluhan, di sini langsung akan muncul beberapa pilihan. Ada 2 pilihan, tidak menerima produk dan kesalahan produk. Jika sudah memilih salah satu pilihan, pilihan tersebut juga ada banyak pilihan, misalnya warna, ukuran, kemudian part yang tidak cocok, robek, kotor, atau alasan lain. Pilih saja salah satu dari keempat ini ketika barang sudah sampai di tempat kakak. Misalnya alasan lain, ketika sudah langsung menyerahkan saja. Nah, jangan lupa jika memang sudah membuat keluhan, langsung saja lapor ke sales konsultannya. Di menu level atau VIP. Nah, di sini untuk contohnya orderan masih 116.180. Jika sudah mencapai 100 juta, maka sudah mencapai VIP 1. Selanjutnya, jika memang sudah mencapai 100 juta untuk orderan selanjutnya, maka akan dapat kemudahan dengan adanya potongan beberapa diskon. Nah, di sini untuk contohnya masih VIP 0. Jika VIP 1, maka untuk diskon pada biaya layanan ada potongan sebesar 5%. Kemudian diskon pada pengiriman Cina Indonesia sebesar 2%. VIP dari VIP 1 sampai VIP 5. Total akumulasi pembelian dari 100 juta sampai 2 miliar. Kemudian diskon biaya pembelian dari 5% sampai 25%. Dan terakhir, diskon biaya pengiriman dari 2% sampai 10%. Pasti akan sangat menguntungkan jika sampai mencapai VIP 5. Begitu saja informasi dari Impor Mudah. Semoga bermanfaat dan ayo segera impor di Cipo. Impor mudah ya di Cipo aja. Pada sub menu kedua di manajemen pengiriman yaitu daftar catatan pengiriman. Di sini itu nanti kita dapat melihat kode paket, kode pemesanan, nomor telepon penerima, terkirim kapan, diterima kapan, metode pengiriman yang kita gunakan seperti pengiriman cepat, normal, atau terima di gudang. Terus status barangnya itu baru dipengepakan, pengiriman, terkirim, atau dibatalkan. Nah, misalnya contoh ini, di sini barangnya itu statusnya sudah terkirim dan terkirimnya di tanggal 15 bulan 12 tahun 2020. Terus metode yang dipakai itu terima di gudang. Total paketnya 1 dan beratnya 1,5 kilo. Jadi misal kalau kita sudah
memproses pengiriman barang kita belum sampai atau ada hal yang ingin ditanyakan, kita dapat berbicara dan staf Cipo. Jadi menu ini bertujuan untuk berkoordinasi dan staf Cipo terkait hal-hal tentang pengiriman paket kita. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu menu yang ada di idcipo.com, yaitu menu manajemen pengiriman. Pertama-tama setelah kita login, kita langsung klik profile. Setelah itu kita dapat klik menu yang ada di pojok kiri atas, kemudian kita pilih manajemen pengiriman. Manajemen pengiriman sendiri terdapat dua submenu, yaitu buat pengiriman dan daftar catatan pengiriman. Kita ke buat pengiriman terlebih dahulu. Jadi barang kita setelah tiba dari Cina ke Indonesia atau gudang Cipo di Jakarta, kita wajib untuk melakukan pelunasan barang. Caranya kita klik produk yang ingin kita kirim, kemudian kita buat pembayaran atau pelunasan. Setelah itu kita dapat membuat pengiriman. Jadi caranya kita klik produk yang ingin dikirim, kemudian kita klik buat pengiriman. Di situ juga akan terdapat form yang wajib kita isi sesuai dengan data yang ingin kita gunakan untuk pengiriman dan jenis pengiriman yang ingin digunakan. Untuk harga pengirimannya sendiri itu kita perlu bertanya ya ke staf Cipo, karena ketika kita buat pengiriman, ongkos kirimnya itu tidak akan langsung tertera. Jadi kita akan sangat dibutuhkan komunikasi yang baik dengan staf Cipo untuk mengetahui ongkos kirimnya. Halo semuanya, di sini saya akan informasikan bagaimana cara request pengiriman saat barang sudah tiba di gudang Indonesia dan akan menjelaskan juga untuk level VIP keanggotaan di idcipo.com. Oke, pertama-tama di sini pada saat barang sudah tiba di gudang Indonesia itu bisa langsung dilunasi. Karena kalau tidak dilunasi akan dikenakan biaya penyimpanan atau biaya gudang. Itu terhitung dari waktu pemberitahuan pada sistem manajemen pesanan Cipo. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja, itu akan dikenakan biaya 2.000 per kilogram per hari. Seperti itu. Jadi harus segera di request untuk pengiriman. Oke, bagaimana sih caranya? Jadi seperti ini, kakak bisa masuk ke manajemen pengiriman di pesanan kakak, lalu klik buat pengiriman. Tampilannya seperti ini, nanti tinggal klik pembayaran. Setelah pembayaran bisa langsung di request untuk pengiriman ya kak ya. Oke, nanti akan diinformasikan juga untuk ongkos kirim domestiknya oleh tim yang menghandle kakak. Oke, next di sini ada tingkatan level VIP akun di Cipo kamu. Jadi semakin banyak kakak belanja, semakin keuntungannya semakin besar yang didapatkan. Apa saja sih yang didapatkan? Jadi di sini jika kakak sudah belanja di atas 100 juta itu akan dapat diskon biaya pembelian 5% dan biaya jasa pengiriman Cina Indonesianya itu 2%. Seperti itu. Jadi di sini kapan sih bisa dapat diskonnya? Saat barang pesanannya itu sudah tiba di alamat atau sudah diterima oleh kakak. Seperti itu. Jadi di sini semakin tinggi level VIP-nya, semakin banyak banget sini keuntungan yang bisa diraih di Cipo. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peraturan dan juga kebijakan yang ada di idcipo.com. Pertama tentang Cipo itu adalah jasa pembelian barang impor dari Cina untuk 3 marketplace besar di Cina, yaitu 1688.com, Taobao.com, dan juga Tmall.com. Untuk layanan pembelian barang dari Cina itu, pertama produk yang dilarang. Apa aja sih produk yang dilarang untuk dibeli atau diimpor dari Cina ke Indonesia melalui Cipo? Yaitu pertama, semua jenis barang yang dilarang secara nasional oleh Indonesia, seperti obat-obatan, perangsang syaraf, senjata, amunisi, peralatan militer, materi pornografi, dokumen publikasi atau cairan, bahan peledak, zat yang berbahaya atau kimia yang tidak sehat yang bisa membahayakan untuk manusia, kosmetik, makanan, mainan anak yang tidak memiliki sumber yang jelas,
HP juga, kamera, dan juga laptop. Untuk produk-produk yang tidak disebutkan dilarang, nanti sebelum order bisa juga dikonsultasikan atau dikomunikasikan dulu dengan bisnis konsultannya atau juga dengan customer service-nya untuk konfirmasi apakah produk yang ingin diimpor itu apakah boleh atau dilarang, seperti itu. Untuk peraturan tentang pemesanan, yaitu untuk produk yang rentan terhadap kerusakan seperti kaca atau keramik atau produk-produk yang mudah pecah, CIPE menyarankan untuk menggunakan jasa peti kemas kayu. Itu 1 kilo pertama untuk kemasan kayunya itu 20 yuan. Untuk kilo selanjutnya atau kilogram selanjutnya itu 1 yuan. Jadi seumpamanya barangnya itu 3 kilo berarti untuk biaya jasa pengemasan kayu itu 22 yuan. Karena yang 1 kilo pertama itu 20 yuan. 2 kilo berikutnya masing-masing 1 yuan, jadi 22 yuan untuk 3 kilo, seperti itu contohnya. Untuk jika tidak menggunakan kemasan kayu nih, tapi bisnis konsultannya atau purchasingnya menginfokan untuk menggunakan packing kayu, jika customer menolak, itu tidak masalah, cuma dikembalikan lagi ke customer. Nanti jika ada kerusakan atau distorsi nih dalam pengiriman dari Cina ke Indonesia, itu di luar tanggung jawab CIPO. Di sini, kemasan kayu itu hanya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan ataupun produk pecah seperti itu. CIPE berkomitmen untuk melakukan pemesanan dalam waktu 24 jam. Jadi, dari customer deposit ataupun store ke CIPO gitu, untuk order itu biasanya 1 kali 24 jam akan diproses untuk pembelian atau biasanya lebih cepat dari itu. Untuk nilai tukar antara yuan Cina dan rupiah bersifat fleksibel, jadi sewaktu-waktu dia itu bisa naik mengikuti nilai mata uangnya gitu. Nanti bisa juga dilihat di akun CIPO-nya, itu di dashboard paling atas itu biasanya ada. Contohnya untuk saat ini 1 yuan itu sama dengan 2.380 rupiah. Nah, bisa juga nanti turun ataupun naik, nanti juga bisa dikomunikasikan lagi nih ke bisnis konsultannya untuk cross check berapa nilai yuan saat ini gitu. Nah, ketika Anda membeli banyak produk dalam suatu order pesanan, terkadang penjualnya itu sering kehabisan stok. Jadi nanti sebabnya customer nih membeli 100 piece baju, tetapi bajunya kehabisan stok, hanya ada 89 piece baju saja. Jadi nanti sisanya itu akan dikembalikan, di-refund ke customer. Nah, refundnya ini sesuai dengan jumlah barang yang kurang. Contohnya kan tadi pesan 100, yang ada cuma 89, yang 11-nya itu kehabisan stok. Maka yang akan di-refund atau dikembalikan itu sejumlah dengan nilai produk yang kehabisan stok gitu. Untuk untuk customer yang akan melakukan orderan atau melakukan transaksi di pemesanan sesuai dengan barang yang udah dipilih nih di keranjang, mohon infokan dulu untuk prosesnya itu ke bisnis konsultannya ataupun customer service-nya, pertama untuk memastikan apakah si seller ini menyediakan stok atau stoknya ada, ataukah harus menunggu beberapa hari, ataukah stoknya itu habis nanti. Jadi sebelum order jadi bisa untuk memastikan kembali nih atau mengkonfirmasi ke sellernya terkait produknya, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam proses pemesanan, CIPO akan menempatkan urutan prioritas sebagai berikut. Nah, untuk setelah customer itu top up saldo, lalu untuk order itu nanti ada nih saat order tulisan ataupun catatan keterangan produk atau atribut yang dipilih. Jadi nanti bisa dituliskan lagi nih, seumpama customer sudah memilih nih produknya ini ukurannya XL, warnanya pink atau biru. Nah, nanti di catatannya juga bisa disebutkan kembali untuk produk yang sudah dipilih. Selanjutnya, nah, CIPO akan mengumpulkan atau mengembalikan dana atas pesanan jika ada kenaikan atau penurunan harga. Biasanya jika ada kenaikan harga, itu nanti ada di chatroom orderannya, itu nanti ada info nih dari tim purchasing kita untuk kenaikan harga. Contohnya, customer membeli produk dengan harga 5.000.
Tetapi saat ingin dibeli oleh tim purchasing ternyata harganya naik menjadi Rp5.500. Maka nanti akan diinfokan di chatroom orderannya, ini ada kenaikan harga dari 5.000 menjadi 5.500 per piece. Apakah customer ingin melanjutkan untuk pembelian? Jika ingin melanjutkan pembelian, nanti bisa konfirmasi di situ untuk iya jika saldonya cukup, tapi jika saldonya kurang, nanti bisa top up saldo dulu, atau nanti minta arahan juga bisa ke CS-nya atau bisnis konsultannya untuk cara top up kembali, dan juga nanti jika oke, nanti bisa diinfokan ke bisnis konsultan ataupun CS-nya untuk konfirmasi ke bagian purchasing bahwa oke, customer ingin melanjutkan pesanannya seperti itu. Nah, jika nanti pas pembelian nih, seumpama nih yang selanjutnya itu customer sudah membeli produk tapi harganya turun, seumpamanya pas membeli itu harganya 5.000 tapi ternyata harganya turun gitu. Jadi nanti harganya itu jadi 4.500 contohnya. Jadi nanti sisanya atau lebih dari depositnya itu nanti akan dikembalikan ke si customer gitu, ke e-walletnya. Selanjutnya, jika terdapat produk beresiko tinggi seperti porselen, keramik, kaca, bola lampu yang terbuat dari bahan keras yang mudah rusak ataupun mudah patah, Cipo memiliki hak untuk menolak pembelian jika barang itu beresiko tinggi untuk rusak saat pengiriman dari Cina ke Indonesia. Itu biasanya nanti purchasing akan memutuskan apakah produk itu bisa dibeli atau tidak. Biasanya kalau bisa dibeli, itu dia menyarankan untuk menggunakan kemasan kayu, tapi jika itu benar-benar rentan barangnya untuk rusak atau pecah, itu biasanya akan menolak, purchasing akan menolak untuk membelikan, karena barang ini sangat beresiko untuk rusak saat pengiriman dari Cina ke Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, Cipo mensyaratkan untuk mendeposit pesanan sebesar 100% dari 1688.com, Tobo, dan juga Tmall. Kalau untuk deposit itu biasanya harga produk ditambah jasa pembelian. Nah, untuk pelanggan itu dianjurkan untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan dan memahami risiko ketika memesan produk. Risiko tersebut diantaranya penjual menerima uang tapi tidak memberikan produk, pesanan salah, atau pesanan kurang, tetapi tidak bisa mengajukan keluhan ke penjual atau penjualannya itu menolak untuk menangani keluhannya. Jadi nanti sebelum customer itu melanjutkan untuk order, nanti bisa konfirmasi dulu nih untuk ke CS-nya ataupun bisnis konsultannya terkait penjual yang ingin diorder. Nanti biasanya CS atau bisnis konsultannya akan membantu customer untuk mengkonfirmasi apakah penjual ini rekomendasi ataukah penjual ini tidak direkomendasikan. Karena seperti di Indonesia juga ada beberapa seller yang itu tuh seller ilegal seperti itu. Jadi tuh kalau di marketplace itu kan ada yang dia seperti menipu seperti itu. Tapi kalau untuk di Cipo itu nanti bisa kami bantu untuk konfirmasi nih atau tanya dulu ke sellernya. Biasanya bisnis konsultan atau CS-nya itu sudah mengetahui bagaimana seller yang tidak beres gitu, yang menipu atau yang bagaimana, karena biasanya itu mereka nggak mau melayani pembelian online, mereka maunya transfer lewat bank lain seperti itu, atau mereka maunya COD gitu di Cinanya, dan itu tidak bisa karena di Cipo itu kita semuanya online by system seperti itu. Kalau selanjutnya terkait biaya pengiriman dari Cina ke Indonesia, tim Cipo dapat membantu mengestimasikan biaya. Jadi sebelum customer melanjutkan untuk order, itu nanti bisa dulu untuk estimasi biaya atau memperkirakan biayanya itu ke CS ataupun bisnis konsultannya. Jadi nanti diinfokan saja ke bisnis konsultan ataupun CS-nya, saya sudah masukkan barang ke keranjang nih Kak, gitu. Minta tolong diestimasikan ya untuk produk yang ini, nanti kira-kira itu biaya yang saya perlu keluarkan itu sampai Indonesia ataupun sampai alamat saya itu berapa ya Kak, gitu. Nah, nanti akan dibantu oleh CS dan juga bisnis konsultannya, karena mereka nanti akan menginfokan nih
ongkir dari Cina ke Indonesianya, untuk ongkir dari gudang Cipo di Indonesia ke alamat kakak juga nanti akan diinfokan ataupun akan diestimasikan. Selanjutnya untuk berat itu ada dua bentuk berat, yaitu berat aktual, yaitu berat dari si barang ini sendiri secara aktual, dan juga berat dimensi ataupun volume. Kalau untuk berat volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6.000. Panjang dikali lebar kali tinggi ini dari kemasan produk atau paketnya, atau juga dari produknya. Jika produknya ini besar, itu biasanya terkena volume seperti itu. Selanjutnya, Cipo berhak pada saat pengiriman, selama penyimpanan, dan ketika mempersiapkan barang untuk pengiriman untuk membuka atau memeriksa setiap bentuk paket atau produk untuk tujuan keselamatan. Jadi saat produk ini sampai di gudang Cipo di Cina, itu biasanya staf gudang kami akan mengecek untuk produknya, apakah produknya ini jumlahnya sesuai, ataukah sesuai dengan pesanannya, untuk warnanya, untuk size-nya, seperti itu. Kami ada inspeksi, itu biasanya di bawah 200 piece itu akan diinspeksi, tetapi jika lebih itu biasanya tidak akan diinspeksi ataupun tidak akan dibuka kemasan produknya oleh staf gudang Cipo di Cina, seperti itu. Dan juga untuk produk-produk tertentu yang memang seumpamanya tenda itu sangat besar, itu staf gudang Cina menginfokan bahwa ini tidak bisa diinspeksi walaupun hanya 1 piece, karena jika dibuka nanti kemasannya ini bisa lebih besar lagi, jadi ongkirnya nanti bisa lebih besar lagi karena dimensinya lebih besar. Tetapi jika customer setuju, nanti bisa dikomunikasikan lagi ke bisnis konsultan ataupun CS-nya untuk diinfokan ke staf gudang Cina agar tetap dibuka dan juga tetap diinspeksi, seperti itu. Selanjutnya, ketika produk sudah tiba di gudang Cipo di Indonesia terhitung dari waktu pemberitahuan pada sistem manajemen pesanan Cipo. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari dari waktu tersebut pelanggan tidak melakukan pelunasan ataupun membuat permintaan pengiriman, maka akan dikenakan biaya penyimpanan sebesar Rp2.000 per kilo per hari. Jadi jika customer ini tidak melunasi sisa pembayaran dan juga tidak membuat permintaan pengiriman saat barang tiba hingga 14 hari, itu nanti akan dikenakan denda. Saran saya di sini, jika customer sudah cek di akunnya, barangnya sudah statusnya di gudang Indonesia, mohon segera membuat permintaan pengiriman dan juga melunasi sisa pembayaran, karena jika tidak atau nanti jika lupa lewat dari 14 hari, maka otomatis akan terkena denda untuk biaya penyimpanan, seperti itu. Selanjutnya, saat produk pelanggan tiba di gudang Cipo di Indonesia, Cipo bertanggung jawab jika ada masalah yang terjadi dengan pihak berwenang. Kemudian selanjutnya, Cipo tidak bertanggung jawab untuk produk yang sudah keluar dari gudang Cipo. Jadi jika nanti customernya ambil langsung ke gudang Cipo, saya sarankan untuk langsung cek barangnya itu saat di gudang, dan jangan lupa untuk memvideokan unboxingnya atau membuka paketnya dan juga kemasan paket itu difoto saat pertama kali diterima. Jadi jika ada komplain, itu nanti ada bukti untuk mendukung. Contohnya semuanya barangnya kurang atau bagaimana, itu nanti ada videonya. Saya terima produknya itu fotonya seperti ini loh, paketnya memang contohnya memang udah ada rusak gitu saat pengiriman, kardusnya robek atau bagaimana. Nah, pas saat di unboxing atau dibuka paketnya, ternyata benar ada produk yang kurang gitu. Nanti jadi lebih mudah untuk menginvestigasi atau menyampaikan keluhannya nanti dari pihak customer ke Cipo. Cipo membantu untuk komplain ke si sellernya, seperti itu. Jadi nanti untuk komplain itu Cipo hanya menyampaikan kepada sellernya, tapi untuk keputusannya itu nanti kembali lagi ke sellernya, apakah nanti sellernya menerima untuk komplainnya atau tidak, seperti itu. Dalam kasus produk terjebak dalam proses pengurusan dan tidak bisa dilakukan pengiriman, atau jika terdapat resiko kerugian produk, Cipo akan melakukan setelah 40 hari kerja dari status produk dibeli. Contohnya produknya itu sudah dibeli, tetapi produknya ini tidak bisa dilanjutkan pengiriman, atau nggak bisa diimpor ke Indonesia, seperti itu. Tapi produknya itu statusnya sudah dibeli,
maka itu nanti akan dikomunikasikan kembali antara customer ke bisnis konsultan dan bisnis konsultan nanti ke tim Cipo untuk penanganannya itu atau pengembalian dananya itu biasanya itu 40 hari kerja dari status produk dibeli. Selanjutnya untuk biaya pengiriman domestik di Cina. Untuk Cipo itu akan setelah customer itu melanjutkan untuk deposit ataupun store untuk order itu biasanya tim purchasing akan melanjutkan pembelian, dan untuk dari seller ke gudang Cina itu biasanya ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu biasanya tergantung dari jarak antara seller ke gudang Cina, jarak tokonya gitu, ataupun jarak tempat si sellernya, dan juga bisa juga dari berat dari si barang yang diorder seperti itu. Saya akan bacakan terlebih dahulu mengenai biaya pengiriman domestik di Cina. Akan terdapat biaya pengiriman domestik pada saat melakukan proses pemesanan. Biaya pengiriman domestik Cina belum terlihat saat Anda deposit pesanan. Cipo akan melanjutkan pesanan dan mengupdate biaya pengiriman domestiknya secara berkala, kecuali jika biaya pengiriman lebih tinggi dari normal sekitar 6 atau 12 yuan per kilo pertama. Nah, jika nanti hal tersebut terjadi, Cipo akan mengkonfirmasi kepada Anda apakah setuju atau tidak. Jadi nanti saat purchasing membelikan nih ke seller, nanti seller akan konfirmasi untuk ke gudang Cina itu ongkirnya segini. Tapi nanti jika ongkirnya ini terlalu tinggi daripada harga barangnya, nanti akan dikonfirmasi dulu nih ke si customernya. Untuk orderan ini ongkirnya segini, apakah oke untuk lanjut membeli atau bagaimana, atau di cancel seperti itu. Selanjutnya peraturan dan pemeriksaan produk. Saat pesanan Anda tiba di gudang Cina, Cipo akan melakukan pemeriksaan produk yang mencakup kuantitas dasar saat pelanggan melakukan pemesanan. Contohnya jenis pakaian, biasanya pemeriksaan mencakup ukuran dan juga warna. Untuk warna produk akan terdapat perbedaan terhadap apa yang ditampilkan di website karena ada pengaruh cahaya seperti itu, ataupun teknik foto atau kontras. Untuk pembelian dalam kuantiti besar, Cipo tidak menyediakan pemeriksaan barang secara menyeluruh, terutama terhadap warna, detail kecil tiap produk. Selanjutnya, Cipo tidak bertanggung jawab untuk pengecekan keaslian produk. Jadi di sini Cipo hanya membelikan produk dari apa yang dipilih oleh customer. Jadi di sini mengeceknya itu apakah produk yang dipilih customer, yang dipesan customer itu sesuai dengan apa yang datang. Tetapi untuk keasliannya itu kami tidak mengecek gitu, karena kami hanya menyesuaikan antara apa yang dipilih customer di website untuk dibeli dengan barang yang tiba seperti itu. Selanjutnya Cipo akan melakukan 100% pengembalian produk yang kurang kepada pelanggan saat pelanggan menerima perbedaan tersebut. Selanjutnya Cipo tidak bertanggung jawab atas produk yang terdistorsi atau rusak selama transportasi atau pengiriman dari Cina ke Indonesia. Selanjutnya, dalam kasus stok barang yang kurang dari penjual Cina, Cipo akan tetap melakukan pengiriman produk ke Indonesia dan menghubungi toko untuk memberitahu kekurangan produk. Contohnya, seperti tadi, jika customer contohnya membeli baju 100 piece tetapi hanya ada 89 piece karena 11 piece-nya itu habis stoknya, maka biasanya 11 piece stok yang habis itu akan di-refund ke customer. Tetapi untuk 89 piece lainnya itu akan lanjut dikirim ke Indonesia seperti itu. Untuk refundnya itu biasanya paling lambat setelah barangnya itu nanti diterima oleh customer, tapi bisa juga di-refund oleh si seller saat barangnya itu dalam proses pengiriman dari Cina ke Indonesia juga bisa seperti itu, tergantung dari proses refund dari sellernya. Jika produk yang dikirim penjual Cina ketika sudah tiba di gudang Cina dan terdapat kesalahan dasar seperti contohnya warna, kuantitas atau jumlah ataupun perbedaan, Cipo akan mengkonfirmasi ke pelanggan untuk kelanjutan status pemesanan, apakah pesanan akan dilanjutkan pengiriman ke Indonesia atau untuk mengembalikan produk ke si seller nih karena tidak sesuai sebenarnya ukurannya nih. Dibelinya ukuran M tapi yang datang ukurannya S. Nanti jika customernya tidak menerima, oh enggak kak, saya nggak mau, soalnya nggak sesuai nih, yang ini saya pokoknya mintanya ukurannya sesuai dengan pesanan saya, nanti itu akan dibantu
untuk konfirmasi kembali nih ke seller untuk mengirim produk sesuai dengan permintaan si customer gitu. Tapi nanti jika stoknya itu habis atau bagaimana, nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan bisnis konsultannya atau dengan customer service-nya untuk keputusan dari customer jadinya seperti apa. Selanjutnya, Cipo Indonesia tidak berkomitmen untuk memeriksa dan menghitung pesanan kuantiti lebih dari 200 piece. Nah, jadi jika customer ini membeli, contohnya produknya itu kalung, dia membeli 500 piece. Tetapi karena kuantitasnya itu maksimal 200 piece, jadi tidak bisa untuk dilakukan pengecekan produk satu persatu atau menghitung satu persatu lagi karena itu melebihi kuantitas kami. Tetapi jangan khawatir, nanti saat barangnya itu diterima oleh customer, selalu ingat untuk video unboxing dan juga foto paket saat diterima. Jadi nanti jika ingin komplain, bisa dibantu oleh tim Cipo ataupun bisnis konsultannya untuk menyampaikan keluhannya ke si seller atau penjual. Tetapi kembali lagi untuk refundnya itu bukan dari Cipo, karena Cipo kan jasa pembelian barang dari Cina ke Indonesia. Cipo hanya membantu untuk mengkomunikasikan nih dari produk yang dibeli sampai nanti ada after sales ataupun keluhan, nanti itu Cipo akan membantu untuk menyampaikan ke seller. Nah, untuk keputusannya ataupun refundnya itu nanti kembali lagi ke sellernya. Selanjutnya, jika pesanan barang bekas atau produk lama, maka Cipo akan tetap membantu Anda untuk membeli produk, tapi tidak berkomitmen untuk memeriksa model produk, kuantitas produk. Misalnya, customer membeli baju nih, bajunya itu baju bekas. Customer bisa beli produk tersebut, tetapi kami tidak memeriksa untuk jika baju bekas itu ada noda, ataupun ada jamur, atau ada goresan produknya, karena kan dia juga produknya itu bekas. Jadi kalau untuk jamur, noda seperti itu, kami tidak bantu untuk mengecek kembali. Selanjutnya, adapun produk-produk elektronik seperti CPU, chip mikro, Cipo tidak bertanggung jawab untuk memeriksa operasional produk. Jadi, kalau ada CPU ataupun mikro ataupun alat elektronik yang itu tuh bisa nyala seperti itu ataupun bisa dioperasikan. Nah, di sini Cipo hanya membantu memastikan bahwa barang yang datang ke gudang Cipo itu sesuai dengan yang sudah dipesan atau sudah dipilih oleh pelanggan. Tetapi untuk menguji kinerja ataupun memastikan teknisnya itu Cipo tidak mengecek hal itu, karena kami hanya memastikan barang yang datang dan yang dipesan itu sesuai. Tapi untuk cara kerjanya atau ngetes alat ataupun kerja alatnya itu Cipo tidak melakukan hal itu. Selanjutnya, peraturan pengukuran berat barang. Semua produk memiliki berat aktual dan juga berat yang dikonversi atau volumetrik. Kedua berat bobot tersebut akan dibandingkan dan diambil untuk berat yang lebih tinggi. Contoh, berat aktual barangnya itu 2 kilo, tetapi volumenya itu 5 kilo. Nah, maka akan diambil berat volumetriknya, yaitu 5 kilo. Seperti itu. Tapi jika berat volumetriknya dan berat aktualnya lebih berat aktualnya, maka akan diambil berat aktual. Jadi untuk berat itu ada berat aktual dan juga berat volumetrik, dibandingkan dan akan diambil dari berat produk yang lebih tinggi, apakah si volumetrik atau kan si aktual, seperti itu. Untuk harga satuan tertimbang terhitung dari berat total paket pesanan dan berlaku pembulatan ke atas. Contoh nih, customer membeli produk beratnya 2,2 kilo. Itu akan dibulatkan menjadi 3 kilo, atau contohnya 2,1 kilo itu akan dibulatkan menjadi 3 kilo juga, karena lebih dari 2 kilo. Jika kurang dari 0, contohnya nih, kakak membeli produk atau customer membeli produk itu 0,4 kilo, maka akan dibulatkan jadi 1 kilo. Jadi ada pembulatan berat. Contohnya untuk 1 kilo jadi 1,1 kilo, maka akan diberatkan jadi 2 kilo. Tapi kalau seumpamanya berat barangnya itu 0,9 kilo, apa di bawah 1 kilo, itu akan dibulatkan jadi 1 kilo. Selanjutnya mengenai pembatalan pemesanan.
Jadi customer itu bisa membatalkan pesanannya saat produknya itu belum dibeli ataupun sudah dibeli tetapi tidak ingin melanjutkan untuk order ataupun untuk dikirim ke Indonesia. Nah, untuk pembatalan itu jika statusnya masih deposit atau di store, itu customer bisa melakukan pembatalan sendiri, tetapi kalau statusnya sudah pembelian nanti bisa konfirmasi dulu nih ke CS ataupun bisnis konsultannya untuk melakukan pembatalan. Tetapi jika produknya itu sudah dibeli, itu nanti jika dibatalkan yang akan kembali adalah harga produk saja. Untuk jasa pembelian itu tetap dikenakan karena produknya ini sudah dibeli, seperti itu. Dan jika statusnya itu sudah dalam pengiriman dari tempat seller ke gudang Cina ataupun sudah berada di gudang Cina, itu nanti kembali lagi jika ingin tetap dibatalkan, itu biasanya dikomunikasikan lagi nih ke si seller apakah sellernya menerima barangnya untuk dikembalikan ke sellernya atau tidak, karena kan semuanya barangnya diterima dan sesuai gitu, tidak ada kesalahan dari seller. Ada juga seller yang menerima untuk barangnya itu dikembalikan, ada juga yang tidak, seperti itu. Nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan bisnis konsultan ataupun customer service-nya. Selanjutnya kebijakan kompensasi. Jadi Cipo akan memberikan gratis biaya pengiriman internasional dari Cina ke Indonesia yang berlaku untuk seluruh pengiriman via laut dan udara jika terhitung 100 hari dari barang itu diorder sampai hari itu barang itu belum diterima oleh si customer. Nah, selanjutnya terkait keluhan dan penyelesaian keluhan. Peraturan umum ketentuan pengambilan barang di gudang Cipo. Jika pelanggan menerima produk di gudang Cipo, silakan untuk mengecek produk di gudang. Semua keluhan setelah barang dibawa dari gudang maka kami tidak akan menerima untuk keluhan itu. Jadi jika barangnya ini langsung ingin diambil nih oleh customer langsung ke gudang Cipo itu bisa, seperti yang saya sarankan sebelumnya. Mohon saat menerima barang itu difoto dulu untuk kemasan ataupun paketnya, dan juga di video unboxing saat buka paketnya, seperti itu. Jadi jika ada keluhan bisa langsung disampaikan nanti keluhannya itu ke bisnis konsultannya ataupun CS-nya, dan disertakan dengan bukti foto saat menerima paketnya dan juga video unboxingnya. Nah, untuk keluhan ataupun komplain itu harus segera dilakukan ya Kak, saat barangnya itu diterima, karena waktunya itu untuk komplain hanya 3 kali 24 jam ataupun 72 jam dari barang itu statusnya terkirim. Status terkirim itu saat barang itu sudah diambil ataupun diterima oleh si customer. Nah, selanjutnya Cipo tidak mendukung pengembalian barang ke penjual Cina. Hal ini dikarenakan adanya proses yang cukup lama mulai dari pengembalian barang, waktu pengiriman, hingga barang sampai ke pelanggan. Sementara proses klaim dan komplain barang di marketplace Cina memiliki waktu yang terbatas. Karena ini produknya impor dari Cina dan saat barang ini dibeli sampai prosesnya diterima oleh si customer ataupun kakak, itu nanti kan prosesnya cukup lama ya Kak. Nah, untuk pengembalian barang ke Cina itu Cipo tidak support ataupun tidak bisa mendukung karena prosesnya itu sangat panjang dan proses komplain di Cina itu terbatas, seperti itu. Selanjutnya silakan periksa kuantitas produk ketika pengiriman tiba. Jadi seperti yang saya infokan, saat barang diterima mohon segera dicek karena waktu untuk komplain itu terbatas 3 kali 24 jam ataupun 72 jam saja. Jika lebih dari itu, maka nanti otomatis sistem akan menolak untuk keluhannya. Selanjutnya mengatur waktu untuk membuat keluhan. Karena waktunya itu setelah barang diterima hanya 72 jam atau 3 kali 24 jam, maka bisa segera diinfokan jika ada keluhannya, disertakan dengan buktinya ke CS ataupun bisnis konsultannya. Selanjutnya, kebijakan keluhan. Ketika proses pembelian namun penjual kehabisan stok ataupun kuantitas barang yang dibutuhkan pelanggan tidak mencukupi, maka Cipo akan mengembalikan jumlah yang tersisa. Setelah transaksi berhasil, Cipo akan mengembalikan ke Cipo e-wallet. Selanjutnya, ketika pelanggan telah membuat pesanan di sistem Cipo, jika proses pemesanan terdapat kesalahan dari pelanggan berupa salah ukuran atau semuanya customernya itu milihnya
salah ukuran, salah klik, atau salah pilih warna, itu Cipo tidak support atau tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Jika pelanggan telah memilih produk yang benar dan juga kuantitas yang benar, tetapi Cipo memesan yang salah, maka Cipo akan mengembalikan 100% dari nilai produk atau harga produk dari pelanggan itu. Selanjutnya, dalam hal penjual menginformasikan tidak mengirim pesanan secara lengkap dan setuju untuk mengembalikan uang, Cipo akan mengembalikan dana pelanggan sesuai dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh penjual secepatnya setelah penjual melakukan pengembalian uang. Jika penjual tidak mengkonfirmasi kekurangan dan telah mengkonfirmasi bahwa itu semuanya telah dikirim sesuai dan tidak ada pengembalian dana, maka Cipo tidak bertanggung jawab atas dana pelanggan. Terkait dengan garansi produk, pelanggan bertanggung jawab untuk merujuk atau menghubungi langsung nih penjual via website. Contohnya membeli produk elektronik seperti radio. Dan ini tuh garansinya nanti bisa, jika customernya atau kakaknya itu nanti bingung nih untuk menghubungi penjualnya bagaimana, nanti bisa dibantu oleh CS ataupun bisnis konsultannya untuk tanya dulu nih untuk garansinya, apakah garansinya ini internasional atau hanya bisa di Cina saja. Tapi kalau hanya bisa di Cina saja, jika ada kerusakan barang, nanti itu Cipo tidak bertanggung jawab ataupun tidak support untuk mengurus kembali garansinya ini ke Cina, karena Cipo hanya membantu membelikan produk sampai mengirimkan saja ke pelanggan dan membantu untuk menyampaikan keluhan jika ada barang yang kurang atau barang rusak atau barang hilang seperti itu. Tetapi untuk mengirimkan terkait garansi kembali ke Cina itu Cipo tidak support. Tetapi memang jika barangnya ini garansinya internasional atau bisa diklaim di Indonesia juga, maka customer bisa langsung mendatangi toko ataupun gerainya lalu mengklaim garansinya seperti itu. Selanjutnya, jika terdapat produk yang hilang selama pengiriman dari Cina ke Indonesia, Cipo akan memberikan kompensasi kepada pelanggan sebesar 100% dari nilai produk yang hilang ataupun yang rusak. Jadi contohnya dalam pengiriman dari Cina ke Indonesia nih ada musibah, contohnya kapalnya karam yang bawa barang dan itu jadi customer kehilangan produknya. Nanti dari Cipo akan mengembalikan nilai dari orderan customer ini kepada customer. Jadi 100% garansi jika produknya hilang. Selanjutnya, untuk komplain yang diajukan kepada Cipo, kami akan memeriksa dan menangani keluhan. Jadi saat keluhan itu disampaikan, maka nanti tim klaim kami ataupun tim keluhan itu akan menganalisis dulu mengenai orderannya dan nanti akan disampaikan kepada sellernya. Selanjutnya, tindakan atas pelanggaran. Dalam beberapa kasus, Cipo berhak sepihak menolak untuk memberikan layanan ataupun memblokir akun Anda pada sistem jika menggunakan informasi dan layanan Cipo untuk tujuan lain tanpa persetujuan Cipo, atau terdapat kegiatan penipuan dalam transaksi, atau memposting atau memberikan informasi yang salah untuk mengurangi atau memperjelek ataupun untuk membuat Cipo itu memiliki reputasi yang jelek, itu Cipo bisa memblokir akun Anda apabila Anda melakukan hal itu. Atau terdapat permintaan yang tidak beralasan di luar manajemen Cipo yang menyesatkan dalam layanan pembelian Cipo. Berikut mengenai peraturan dan kebijakan yang ada di Cipo, kakak juga bisa baca di akun Ciponya, diklik saja di bagian garis 3 di bagian kiri atas, lalu dibaca untuk peraturan dan kebijakan agar nanti bisa dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan mengenai peraturan dan kebijakannya, atau jika ada yang kurang jelas dari penjelasan berikut, bisa ditanyakan kembali kepada customer service ataupun bisnis konsultannya. Terima kasih.